kita lagi di Benteng Surosoan. dan sekarang kita mau masuk bentengnya dulu. Kalian mau tahu kan? Sekarang kita mau masuk bentengnya dulu. Guys, masuk guys. Benteng Surosoan. Sebelumnya ada yang tahu nggak benteng ini dibangun pada tahun berapa? Enggak. Oke, jadi benteng ini dibangun pada tahun 1526 sampai 1570. Benteng ini dibangun pada saat pemerintahan Sultan Banten pertama, yaitu Sultan Maulana Hasanuddin. Sejarah pembangunan keraton ini tidak terlepas dari pembagian wilayah yang diserahkan oleh Sunan Gunung Jati kepada anaknya, yaitu Sultan Maulana Hasanuddin. Jadi, ayah Sultan Maulana Hasanuddin adalah Sunan Gunung Jati. Layaknya keraton di Jawa, Keraton Surosoan juga berfungsi sebagai tempat tinggal Sultan beserta keluarga dan para pengikutnya. Fungsi lain dari keraton ini juga menjadi pusat kerajaan dalam menjalankan pemerintahan kerajaan Banten. Hal ini terlihat dalam tata pola yang mengikuti kerajaan Islam lainnya di Jawa yang memiliki alun-alun di sebelah utara, Masjid Agung di bagian barat, dan pasar serta pelabuhan di sisi timur dan utara keraton. Bentuk keraton mengalami perubahan saat pemerintahan dipimpin oleh Sultan Haji pada tahun 1672 sampai 1687. Pembangunan ini dilakukan karena keraton mengalami kehancuran yang dilakukan oleh Belanda pada tahun 1680. Dibantu oleh ahli bangunan asal Belanda bernama Hendrik Lucas, Keraton Surosoan dibangun berupa benteng setinggi 2 meter dengan lebar 5 meter ini. Dibangun untuk meminimalisir serangan Belanda yang menyerang keraton. Atas jasanya, ahli bangunan berkewarganegaraan Belanda yang masuk Islam ini diberi gelar oleh Sultan dengan nama Pangeran Wiraguna. Jejak sejarah kejayaan Kesultanan Banten atau Keraton Surosoan yang terletak di Desa Banten, Kecamatan Kasemen, kawasan Banten Lama, Kota Serang, Banten, masih bisa ditemui dari berbagai peninggalan-peninggalan yang masih tersisa. Disadur dari zaman resmi Dinas Pariwisata Provinsi Banten, Keraton Surosoan saat ini hanya meninggalkan jejak sejarah kebesaran Kesultanan Banten berupa puing-puing runtuhan akibat serangan Belanda pada tahun 1980. Namun, keraton yang disebut juga Benteng Surosoan ini masih memiliki beberapa sisa ruang yang dapat dilihat, seperti gerbang di bagian utara, serta kolam dan tempat beristirahat yang bernama Balai Kambang Rahara Danok. Seperti halnya di Keraton Jawa, selain menjadi pusat kerajaan dalam menjalankan pemerintah kerajaan Banten, Keraton Surosoan juga berfungsi sebagai tempat tinggal Sultan serta keluarga dan pengikutnya. Fungsi lainnya selain Keraton Surosoan masih di sekitar kawasan Kesultanan Banten. Terdapat juga Keraton Kaibon yang bangun pada tahun 1815. Bentuk segi empat dengan panjang 30 meter dan lebar 13 meter membuat kolam ini menjadi tempat yang pas untuk beristirahat bagi putri-putri sultan. Luas benteng bersejarah yang mencapai 4 hektar ini membuat pemerintah Provinsi Banten menetapkan reruntuhan ini sebagai cagar budaya yang dilindungi dan kaya akan sejarah Banten. Keraton Surosoan atau Benteng Surosoan ini memiliki 3 gerbang masuk, masing-masing terletak di sisi utara, timur, dan selatan. Namun pintu selatan telah ditutup dengan tembok, tidak diketahui apa sebabnya.
berwarna hijau yang dipenuhi oleh ganggang dan lumut. Di keraton ini juga banyak ruang di dalam keraton yang berhubungan dengan air atau mandi-mandi. Salah satu yang terkenal adalah bekas kolam taman bernama Balai Kambang Raradenok. Ada pula pancuran untuk pemandian yang biasa disebut pancuran mas. Ada 2 sumber air di Surosoan, yaitu Sumur dan Danau Tasikardi, yang terletak sekitar 2 km dari Surosoan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, comment, Subscribe. subscribe.